Kalau teman-teman, kita akan membahas mengenai uji asosiasi data ordinal pada statistik non-parametrik. Yang pertama, kita mulai dari uji korelasi Kendall-Stau. Kendall-Stau merupakan suatu cara untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang memiliki skala ordinal dengan data berbentuk skor yang dapat di-ranking. Selanjutnya, terdapat cara manual untuk menguji Kendall-Stau. Yang pertama, tentukan hipotesis, lalu rankingkan data yang dipunya, hitunglah total nilai konkordansi dan diskordansi, lalu hitung korelasi tau dengan rumus di samping. Dengan keterangan, T merupakan ukuran korelasi, S merupakan jumlah konkordansi dan diskordansi, dan N merupakan jumlah pengamatan. Setelah diketahui besaran korelasinya, dapat dilanjut dengan menghitung nilai Z untuk mengetahui hubungan dari penelitian dengan rumus di samping. Selanjutnya, kita menggunakan cara SPSS. Yang pertama, buka data yang sudah disediakan, lalu klik Analyze, lalu klik Correlate, dan pilih Bivariate. Selanjutnya akan muncul tabel Bivariate Correlations, masukkan statistik teori dan statistik praktik ke dalam variables box. Pada Correlation Coefficients, pilih Kendall-Stau B. Lalu pada Test of Significance, pilih Detailed, dan klik OK. Dari hasil yang diperoleh, nilai korelasi Kendall-Stau antar mata kuliah statistik teori dan statistik praktik sebesar 0,667. Berarti ada korelasi negatif yang kuat, dan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,003, maka H0 ditolak karena lebih kecil dari 0,05, berarti ada hubungan yang signifikan antara keduanya. 2. Korelasi Spearman. Korelasi Spearman adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel. Korelasi ini berguna untuk mengetahui tingkat keeratan kedua variabel. Berikut ini adalah asumsi uji korelasi Spearman. Berikut adalah rumus korelasi Spearman, yaitu ada rho sama dengan 1 min 6 sigma DI kuadrat per N dikali N kuadrat min 1. Rho itu adalah koefisien korelasi Spearman rank, DI sama dengan beda antara dua pengamatan berpasangan, dan N sama dengan total pengamatan. Berikut ini adalah contoh soalnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi Spearman dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama itu dapat mengklik Analyze, kemudian Correlate Bivariate. Nanti akan muncul kotak dialog Bivariate Correlation. Itu kita dapat memasukkan variabel nilai motivasi dan nilai prestasi itu ke dalam kolom variables. Kemudian pada bagian Correlation Coefficient, klik Spearman. Pada Test of Significance, beri centang pada Detailed dan beri centang juga pada Flag Significant Correlation. Nah, kemudian nanti muncul kotak dialog Bivariate Correlation Options. Pada bagian Missing Values, pilih Exclude Case Pairways, lalu klik Continue. Didapatkan output yaitu pada tabel correlation dapat kita lihat bahwa angka koefisien korelasi sebesar 0,957. Artinya tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara variabel motivasi dengan prestasi adalah sebesar 0,957 atau sangat kuat. Nah, untuk tanda bintang 2-nya itu artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikasi 0,01. Kemudian dapat kita lihat juga dari hasil yang 0,957 bernilai positif, sehingga hubungan antara kedua variabel itu bersifat searah. Nah, untuk dilihat dari nilai sig totalnya itu sebesar 0,000. Nah, karena nilai itu lebih kecil daripada 0,05, maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel motivasi dan prestasi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah uji korelasi gamma. Uji gamma adalah salah satu dari uji asosiatif non-parametris. Gamma mengukur hubungan antara dua variabel berskala ordinal yang dapat dibentuk ke dalam tabel kontingensi.
Berikut adalah asumsi dari uji korelasi gamma. Berikut merupakan hipotesis dari uji gamma. Berikut ini adalah rumus-rumus pada uji korelasi gamma. Prosedur uji gamma dan kriteria pengambilan keputusan. Contoh perhitungan manual dari uji gamma. Didapatkan hasil bahwa z-score lebih besar daripada z-tabel, maka pengambilan keputusannya H0 ditolak. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan nilai tes. Selanjutnya, uji asosiasi Somers. Berikut ini merupakan asumsi yang harus dipenuhi dalam uji asosiasi Somers. Selanjutnya, prosedur uji asosiasi Somers-D secara manual. Selanjutnya kita praktik pada SPSS. Yang pertama kita klik Analyze, pilih Descriptive Statistics, dan pilih Cross Tabs. Lalu masukkan variabel dependen yaitu pengetahuan ke row dan variabel independen yaitu nilai ke kolom. Lalu pilih Statistics, pilih Gamma dan Somers-D, lalu Continue dan klik OK. Interpretasi hasil praktek SPSS uji korelasi gamma Somers. Nilai koefisien korelasi gamma yaitu 0,625 yang berarti hubungan kedua variabel sedang, dan nilai koefisien korelasi Somers-nya diperoleh 0,468 yang berarti hubungan kedua variabel sedang, akan tetapi jika variabel Y sebagai dependen, D sama dengan 0,478 dan variabel X sebagai dependen atau D sama dengan 0,458 yang berarti hubungan kedua variabel sedang. Maka hasil keputusan ujinya adalah H0 ditolak, yang berarti ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan nilai tes. Contoh aplikasi di bidang kesehatan. Berikutnya contoh aplikasi korelasi Kendall. Pada jurnal hubungan tingkat pengetahuan dan sikap dengan praktik petugas kebersihan pengelola sampah medis di RSUD Dr. M. Asyari Pemalang. Didapatkan hasil sebagai berikut. Contoh aplikasi korelasi Sperman pada jurnal hubungan pengetahuan dan sikap terhadap perilaku cuci tangan pada masyarakat Kelurahan Pegirian. Didapatkan hasil sebagai berikut. Contoh aplikasi korelasi gamma pada jurnal hubungan status gizi dengan berat ringannya campak pada anak. Didapatkan hasil sebagai berikut. Contoh aplikasi korelasi Somers-D pada jurnal hubungan pengetahuan dan sikap dengan tindakan pencegahan osteoporosis pada remaja putri di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Didapatkan hasil sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.